Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Indonesia Morning Show. Pagi hari ini kita akan mengajak Anda untuk membahas kasus penelantaran dan juga pembunuhan yang terjadi kepada bocah cilik 8 tahun Angelin yang menghebohkan seluruh Indonesia. Sempat ada pernyataan dari Kapolresta Denpasar Kombes Polisi Anak Agung Made bahwa ibu angkat dari Angelin yaitu Margaret Megawe ini tidak terlibat. Namun perkembangan terkini bahwa ternyata kemarin pihak kepolisian sudah menetapkan ibu angkat sebagai tersangka kasus penelantaran anak. Dan untuk membahas lebih lanjut mengenai hal ini, pagi hari ini kami sudah mengundang Bang Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PS. Selamat pagi Bang. Selamat pagi, selamat pagi. Dan juga kita sedang berusaha ya Shanasya untuk menghubungi pihak kuasa hukum dari Margaret Megawe ya. Betul sekali, tapi kita akan berbicara terlebih dahulu gitu dengan Bang Aris karena di sini Bang Aris adalah orang pertama yang memang masuk dan menelusuri tempat kejadian perkara. Boleh diceritakan saat itu seperti ya, secara apa, Bang? singkat sebenarnya pada saat tanggal 16 Mei ada laporan masyarakat by phone yang dilakukan masyarakat Sanur di Sanur dan teman saya ada media lokal di sana menyatakan bahwa ada anak hilang bernama Angelin umur 8 tahun dari depan rumah Angelin itu. Nah, lalu saya respon besok minggunya, apakah itu sudah dilapor ke polisi? Sudah pada tanggal 16 itu oleh siapa? Oleh ibu angkatnya, begitulah cerita itu. Lalu kemudian saya menurunkan tim reaksi cepat perlindungan anak yang ada di Denpasar, lalu kemudian juga perwakilan kita Lembaga Perlindungan Anak di sana untuk melakukan penelusuran awal yang dilakukan pada tanggal 17 sampai tanggal 23 Mei. Nah, setelah dapat informasi apa namanya yang pendahuluan sehingga saya tanggal 24 Mei dengan melakukan kontak dengan Ibu Margaret itu lewat SMS walaupun tidak dibalas untuk menyatakan kita akan datang membantu ibu itu. Tanggal 24 Mei saya datang ke sana bertemu dengan Ibu Margaret dan waktu itu sulit sekali untuk diterima sebenarnya. Kenapa saat itu? Ya itu waktu itu belum sempat ketemu. Kemudian saya didampingi oleh pihak kepolisian masuk ke sana. Akhirnya kita mengatakan kepada ibu ini kita ingin membantu. Akhirnya saya bisa masuk ke dalam. Ketika gerbang itu dibuka, lalu kemudian itu banyak kandang ayam berkeliaran seperti itu. Yang Ibu Margaret katakan bahwa ini adalah ternak ayam yang ada hampir 100-an itu. Lalu kemudian saya lihat ada anjing, ada kucing gitu kan. Saya tanya ini anjing dari mana? Oh ini seringkali warga masyarakat ini membuang anak anjing. Lalu karena saya pecinta anjing, saya ambil. Nah, tetapi pada saat itu aroma bau dari lingkungan itu mendominasi kotoran ayam, kotoran anjing dan sebagainya. Lalu kemudian karena saya dapat informasi bahwa perlu ada nama si Agus itu ditanyai, saya langsung katakan kepada ibu itu, bisa nggak saya ketemu dengan Agus? Dia bilang langsung spontan, oh tidak ada Agus di sini. Saya tidak tahu entah di mana sekarang Agus gitu ngomongnya kan. Tetapi feeling saya mengatakan loh, karena ada tempat tidur di situ berhadapan dengan tempat tidurnya si Angelin itu terbuka. Saya katakan, Gus, ternyata dia nongol gitu kan. Nongol dia pakai ikat kepala tapi pakai gesper dengan telanjang dada. Lalu pertanyaan pertama saya katakan kepada saya bertanya kepada Agus, Gus terakhir ketemu dengan Angelin kapan? Dia bilang tanggal 15 Mei, itu hari Jumat. 16 Mei itu hari libur, 15 Mei itu hari dia terakhir sekolah itu. Nah, apa yang terjadi? Oh saya lihat anak ini Angelin itu adik ini nangis. Nangis saya tanya kenapa tidak jawab apa-apa. Kenapa kau nangis? Terus menerus dikatakan gitu, nggak jawab gitu kan. Tapi Pak saya lihat di hidungnya itu ada darah. Saya lihat memang dia keluar dari kamarnya Ibu Margaret gitu si Agusnya. Berhenti di situ dan disaksikan oleh teman-teman media. Lalu kemudian saya bilang, oh Bu, kalau begitu mari kita duduk bersama untuk mendengarkan penjelasan apa yang Ibu inginkan. Dia bilang, oh saya tidak punya tempat di sini. Saya diarahkan lagi keluar. Saya pikir diarahkan ke satu tempat gitu. Ternyata keluar gerbang. Dan keluar gerbang lagi diskusi-diskusi dan sebagainya. Pikiran saya loh, kok saya dibawa ke sini lagi gitu. Akhirnya saya minta lagi masuk, bisa nggak Bu? Saya diberikan kesempatan untuk lihat di mana tempat tidurnya Angelin. Dengan susah payah itu. Jadi saya dengan pendekatan teknis saya lakukan, akhirnya saya diarahkan ibu itu masuk ke situ, tapi ketika saya masuk di situ, ruangan itu tidak layak oleh siapapun tinggal di situ karena selain banyak telur ayam gitu, itu bertaburan di atas baju-baju bekas, tumpukan, lalu kemudian tempat tidurnya itu tidak lagi spray dan sebagainya. Saya tanya, Bu,
Angelin tidurnya di mana? Di sini. Ya sama saya bersama dengan ibu. Iya, saya dengan Angelin di situ. Dan saya lihat tampilan fisik, nggak mungkin dia tidur di situ. Nah, itu satu pikiran saya kan. Kemudian saya pergi ke ruangan lain, ada anjing anjing kesukaan dari Angelin, lalu kemudian ada tumpukan bajunya juga saya sempat ambil dari digantung itu. Ternyata baju itu bukan baru dicuci tapi sudah beberapa kali dipakai dan sebagainya. Lalu ke arah kamar mandi. Di situ saya menyimpulkan pada saat itu karena aromanya berbeda dengan aroma kotoran ayam sebelum saya masuk, karena ruangan pintu masuk itu di sini kiri kanan itu adalah tempat ayam berkeliaran di mana-mana gitu. Nah, lalu kemudian saya sudah menyimpulkan dan ini ada sesuatu yang ada di situ. Tapi waktu itu saya simpan kan. Lalu saya bilang sama ibu ini berulang-ulang, dia tidur di sini betul nggak Bu? Gitu kan? Oh iya gitu. Lalu kemudian dia menunjukkan foto-foto yang sudah difotokopi, ini loh Pak, ya, anak saya itu gitu, ditunjukkan, diberikan kepada saya dan disaksikan oleh teman wartawan. Dan tanpa saya sebenarnya tahu gitu, lalu kemudian ibu itu mengatakan, ini saya akte notarisnya juga ada, diberikan kepada saya bawa kan gitu. Tapi di situ saya sudah berkesimpulan dalam hati bahwa telah terjadi sesuatu di sini karena aromanya itu nggak bisa dibohongin gitu. Boleh diceritakan Bang, saat itu kan memang ada tempat yang memang ternyata adalah tempat penguburan dari Angelin, ditemukan jasad dari Angelin. Apakah ada semacam distraction yang diberikan oleh? Iya, itu dilakukan setelah saya keluar dari kamar itu, kemudian saya diarahkan keluar pintu gerbang lagi. Nah, lalu saya tanya lagi di situ, gitu kan, Bu, kalau di Denpasar di mana kira-kira? Bisa nggak Ibu tunjukkan di mana, gitu kan? Itu pertanyaan waktu pertama bertemu. Tetapi setelah keluar dari pintunya itu saya tanya lagi, di mana? Itu bersebelahan kan? Ada petunjuk-petunjuk sebenarnya, kamar dan terangan. Oh, sulit kita temukan. Kenapa sulit, Bu? Ya sulit lah, gitu. Ada pisat-pisat itu. Nah, saya ingat kembali lagi, loh ini ada apa? Karena memang ibu itu selain tidak simpati, dia sangat tertutup pada saat itu, ya, menangis, ya, pokoknya kayak acting gitu kan, nangis. Pikiran saya kenapa? Sebenarnya itu pada saat saya keluar dari situ sudah ada tanda-tanda yang dia mengarahkan itu. Pertama dia bohong terhadap Agus misalnya tidak ada di situ. Oh tidak ada Agus itu, ternyata Agus di situ, gitu kan? Banyak hal di situ. Nah, dari informasi itu saya simpan dalam hati. Besoknya saya untuk menguatkan asumsi itu, saya pergi ke tempat sekolahnya Angelin. Di sekolah itu dapat penjelasan lebih menguatkan lagi. Wali kelasnya mengatakan bahwa Angelin itu sudah lama seringkali terlambat sekolah. Rajinnya sekolah iya. Rajinnya katanya supaya dia bisa keluar dari situ sebenarnya. Tapi sering terlambat karena dia jalan kaki umur 8 tahun itu 2-3 kilometer pulang balik gitu. Pernah nggak ditanyakan kepada pihak sekolah kondisi fisik dari Angelin sebenarnya? Karena kalau yang kita lihat di media massa itu Angelin terlihat begitu lucu, sehat, ceria gitu. Nah, bagaimana kalau pada saat yang berjalan 3 bulan itu seringkali terlambat sekolah, lalu kemudian tampilannya kumal dan banyak kerak-kerak, itu digambarkan banyak kerak-kerak sampai di sini, itu artinya jarang mandi. Kemudian karena dia ditolak oleh teman-temannya karena aromanya tidak baik, akhirnya guru itu memandikan itu, mengkramasi dan sebagainya supaya bisa diterima gitu kan. Seringkali dilakukan itu. Dan pada saat dimandikan dia sudah lihat kondisinya kurus gitu kan. Lalu kemudian ngomong pun terbata-bata, tidak seperti anak seusianya. Lalu sering menderita mengeluh pusing kepada temannya. Ketika guru wali kelasnya tanya gitu, pusing karena apa? Ternyata karena dia seringkali tidak makan. Gitu kan, dan terjadi penurunan berat badan dan sebagainya seperti itu. Lalu kemudian 2 bulan sebelumnya ada temannya dia dulu TK, ya, itu keponakannya dari sepupu dari kepala sekolah pernah memandikan. Ternyata waktu dimandikan itu ada memar-memar. Itu kesaksian yang bisa dipertanggungjawabkan oleh kepala sekolah itu, gitu kan. Nah, sebenarnya dari informasi itu menguatkan saya menyatakan dugaan persekongkolan kejahatan dilakukan oleh orang terdekat korban mengakibatkan korban meninggal dunia itu. Itu terus menerus. Besoknya tanggal 25 sore saya minta ketemu dengan Kapolda Bali, dan Kapolda Bali juga membuka diri. Saya diterima dengan baik, ya, kemudian jajarannya Direktur Kriminal Umum, Kapolres Denpasar dan sebagainya lengkap gitu. Saya sharing terhadap apa yang saya sampaikan. Dan pada saat sharing itu membagi informasi, ada 2 hal rekomendasi. Satu, mencari
dengan baik Angelin itu dalam keadaan apapun. Yang terpenting adalah bagaimana kita menguak kasus itu. Tapi tujuannya lah kalau boleh dalam keadaan hidup gitu kan. Nah, kita menghimbau kepada masyarakat yang membantu, yang menyembunyikan apa, tolonglah disampaikan ke Polda Bali. Itu rekomendasi pertama. Rekomendasi kedua, ketika saya menyampaikan ada aroma yang berbeda dengan aroma atau bau yang menyengat dan sebagainya yang membuat kita curiga, saya sampaikan kepada Pak Kapolda respon. Nah, Pak Kapolres katakan bahwa itu bisa dilakukan, tetapi ini harus hati-hati karena yang melapor justru adalah Ibu Margaret. Jangan sampai itu orang yang melapor malah dicurigai gitulah. Jadi saya kira pikiran saya itu bisa dilakukan. Akhirnya itu diokein gitu. 2 langkah itu akan menghadirkan anjing pelacak untuk melacak tempat itu supaya mengetahui. Tadi itu. Abang katakan persekongkolan, tapi kalau Abang coba menginvestigasi selama ini, kira-kira apa sih motif dibalik terjadinya kasus penelantaran dan juga pembunuhan terhadap Angelin? Dari informasi-informasi yang kita kumpulkan ada 2 hal, bahwa bisa saja anak ini sebenarnya mengalami kekerasan, baik itu kekerasan yang sifatnya psikis, fisik ya gitu. Karena itu ada pengakuan dari Ibu Margaret sendiri. Dia dengan bertanya kepada saya, Pak Aris, kalau saya dituduh oleh warga masyarakat sering berlaku berteriak, memerintahkan hal yang menurut saya adalah harus dilakukan oleh si Angelin misalnya gitu. Apakah salah saya mendidik anak, kalau anak nakal saya marah, saya kasih jalan itu dengan berteriak, apa salah itu? Itu ada kata-kata itu. Itu berarti ada indikasi-indikasi itu. Maka kasus penelantaran itu dalam hal itu ada kesaksian-kesaksian dari warga masyarakat. Lalu yang kedua adalah soal ada akte notaris yang menyebutkan anak itu adalah diangkat 3 hari setelah lahir, lalu dinyatakan anak angkat itu akan disamakan dengan posisi hukumnya gitu, dengan angka kandung. Yang kedua, tapi yang sangat menurut saya harus dipertanyakan, di situ disebut juga bahwa orang tua kandung dari Angelin itu tidak boleh mengaku sebagai orang tua kalaupun ada kesempatan bertemu sampai umur 18 tahun. Tapi yang ketiga adalah memberikan secara penuh hak waris dan warisan. Jadi 2 hal itu, hak waris dan warisan. Itu akte notaris ya? Akte notaris, itu disebut di situ gitu kan. Nah, ini juga bisa sebenarnya sebagai bagian dari tadi itu yang harus dikembangkan. Tentu kan kita praduga tak bersalah, maka saya kira pengembangan penyidikannya kita harus dorong. Apa yang saya katakan bahwa ada dugaan konspirasi kejahatan itu dan terbukti. Ketika misalnya saya tanggal 24 Mei itu betul-betul dapat di kesempatan menelusuri semua itu, ternyata sudah ada di situ sebenarnya mayatnya Angelin itu. Itu artinya ada tersangka sekarang ini berinisial A, itu adalah seisi rumah itu kan. Lalu seisi rumah lain siapa ada di situ yang dinyatakan menyewa rumah, ngontrak di situ. Ada seorang ibu juga menyaksikan pada saat saya datang ke situ, Ibu S gitu kan. Lalu kemudian ada Ibu Margaret, ada anak kandungnya, ya kakak tiri dari Angelin. Jadi ada orang itu. Jadi itu artinya bahwa saya memastikan dalam pikiran saya dan pendapat saya ada dugaan konspirasi itu. Terkait dengan hal ini begitu, akta notaris dan juga memang ada dugaan-dugaan yang memang sudah ditelantarkan anak dari anak angkat ini, Angelin ini. Kalau misalnya melihat dari apa yang sudah pernah dilakukan oleh Komnas PA, apakah pernah ada kasus serupa gitu mengenai akta warisan dan memang motif yang serupa begitu? Iya, banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Ada yang karena beberapa kasus ya, sekarang ini sedang kita tangani 2-3 kasus yang berhubungan dengan asuransi, berhubungan akta waris, karena kedua orang tuanya meninggal, lalu kemudian itu diklaim oleh dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, itu ada gitu. Nah, kalau yang ini sangat spesialis menurut saya, memang kasusnya sama. Tetapi ini karena ada orang asingnya di situ yang tidak bisa di wilayah hukum Bali itu, kalau dia punya harta itu atas nama dari orang asing itu. Kalau dia menikah kepada orang Indonesia itu biasanya pasti atas nama istri dari orang Indonesia itu. Dan pada saat sebuah interview stasiun televisi, yang sesungguhnya saya tidak tahu apakah dia punya harta atau tidak, itu dinyatakan bahwa dia punya harta di Pekanbaru. Ibu Margaret itu dia mengatakan, lalu di Kalimantan, ada di Jakarta. Dan di Jakarta ditelusuri ada rumah yang begitu besar di Bekasi misalnya.
Nah, apalagi Arta gitu. Nah, lalu kemudian ketika misalnya si tersangka Ai itu ketika ditemui oleh Bung Akbar Faisal sebagai Komisi 3 pada hari Sabtu yang lalu, itu mengaku kepada Bung Akbar Faisal disaksikan oleh para penyidik menyatakan bahwa dia akan dihadiahi 2M ya, akan diberikan pada tanggal 25 Juni ini gitu. Itu kan mengagetkan bagi para penyidik. Penyidik tidak pernah dapat itu dan disaksikan dan didengar gitu. Nah, ada apa di sini ini? Itu berarti ada dalang ya. Nah, dalangnya itu bisa orang sekitar. Karena pengalaman empirik kita dari kasus-kasus yang asuransi, pembagian harta yang ada ditinggalkan kedua orang tua yang meninggal, apalagi ini adalah warga negara asing. Nah, itu artinya perlu ada pengembangan penyidikan sampai ke sana gitu. Jangan sampai hanya sekedar kasus penelantaran ini untuk menghentikan kasus ya. Jangan sampai gitu, tapi saya tahu bahwa pihak kepolisian sangat profesional lah untuk melakukan itu, dan kemudian juga bisa dikenakan pasal adopsi ilegal sebenarnya Ibu Margaret itu, karena adopsi itu belum didaftarkan di pengadilan. Iya, tidak ya, dan tidak mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Denpasar. Nah, bagaimana dari Komnas Perlindungan Anak ini untuk mendorong agar kekerasan terhadap anak sehingga tadi juga penerapan adopsi ilegal ini tidak terjadi lagi di tengah-tengah masyarakat, Bang? Ini sangat penting, ini poin bagi saya. Kasus Angelin itu jangan sebagai tontonan, ya, sebagai reaksi-reaksi orang yang berkepentingan. Tetapi ini harus kita gunakan momentum sebagai gerakan perlindungan anak yang masif, agresif, dan berkesinambungan. Itu bisa dilakukan atas dorongan istana. Karena kenapa saya katakan istana presiden yang sekarang itu berasal dari situ? Karena ada kertas di situ yang disebut namanya, jemaahnya adalah Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2014 tentang gerakan nasional menentang kejahatan seksual pada anak yang ditandatangani 4 bulan sebelum mantan Presiden SBY meninggalkan istana, ya. Nah, itu artinya apa? Berangkat dari situ. Jadi statement tadi oleh Pak Presiden yang terhormat, saya kira itu harus diimplementasikan cepat. Jangan sampai pada kasus Angelin itu sebagai tontonan saja, orang berdetak-detak mengering dan situ. Tetapi bagaimana kita mendorong agar proses adopsi yang sekarang itu yang terjadi, hampir 89% proses adopsi di Indonesia itu ilegal sebenarnya. Karena pendekatannya selalu pendekatan keluarga tanpa didaftarkan di pengadilan dan tanpa mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial atau Kementerian Sosial. Apalagi dengan kasusnya di Bali itu inter-country adoption itu cukup berbahaya ya. Kalau itu tidak dilakukan pembenahan itu. Jadi secara nasional proses itu harus dilakukan. Karena di Indonesia itu orang mengadopsi itu harus lihat bibit bobot bebeknya. Nggak ada yang anak yang berkebutuhan khusus itu mendapat peluang untuk diadopsi kan. Kalau di Eropa kan orang mengadopsi itu bisa saja anak yang punya difabel lah seperti itu. Jadi kemana Bang kita bisa mendapatkan informasi yang paling valid bagaimana seseorang apabila ingin mengadopsi secara benar di Indonesia, Bang? Tugas tanggung jawab Kementerian Sosial. Tentu tanggung jawab di lembaga-lembaga lain. Kementerian Sosial bisa mendorong agar dinas-dinas sosial itu mensosialisasi itu, ya. Dan membuka diri supaya jangan terkesan birokratik, ya. Tapi memberikan peluang kepada masyarakat untuk datang berbondong-bondong sana dengan memenuhi prosedur-prosedur itu dengan pelayanan yang baik sehingga orang mengadopsi itu tidak semakin sulit gitu. Yes. Itu bisa dilakukan. Undang-undangnya juga sudah ada, Undang-Undang Perlindungan Anak sudah bisa dipakai, Undang-Undang tentang adopsi dipakai, peraturan pemerintah tentang proses dan persyaratan itu juga bisa digunakan, baik itu inter-country adoption maupun local adoption gitu. Berarti ini PR dari Menteri Kofifa Indar Parawansa. Iya, tapi terpenting saya berharap pagi hari ini kepada terhormat Bapak Presiden yang saya cintai, marilah kita mengkonkretkan ini harus digunakan sebagai gerakan yang masif untuk melindungi anak-anak dari korban-korban kekerasan maupun pelanggaran hak asasi anak-anak di Indonesia. Baik Bang Aris, terima kasih. Dan kemarin ini juga sempat ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo bahwa akan ada aksi nyata gitu terhadap kasus yang kita hadapi saat ini ya. Terkait betul, kalau kartu kesehatan itu bisa, kenapa kartu untuk sebuah masyarakat yang terpenting bagaimana guru juga diberikan kewenangan ketika dia mendengar atau katakanlah mengetahui peserta didiknya mengalami kekerasan, dia diberikan kewenangan untuk minimal melapor ke polisi tanpa ada birokrasi yang sulit begitu. Masyarakat berarti harus memeran peran aktif begitu ya. Terima kasih banyak Bang Aris sudah hadir di sini.